Gue itu anak DKV. Jadi ketika orang tahu gue anak DKV, mereka pasti bilang, wah enaknya DKV, cuman gambar bisa dapat duit. Dan reaksi gue selalu sama. Buat kalian yang baru lulus SMA atau SMK, kalian tuh pasti ada kebimbangan mau kuliah atau kerja. Dan buat kalian yang pilih kuliah, kalian pasti ada kelabilan mau masuk jurusan apa. Dan buat kalian yang memilih untuk masuk DKV, kalian pasti akan menderita. Canda guys, di video ini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar perkuliahan, pemilihan jurusan, dan seputar DKV melalui storytelling pengalaman gue selama gue kuliah di jurusan DKV selama 3 tahun. Setelah lulus SMA, gue tuh sempat bimbang mau kuliah atau kerja karena seperti mayoritas remaja Indonesia, kita nggak punya tujuan hidup. Dan emang awalnya gue sempat mikir buat masuk kuliah, tapi ya keadaan ekonomi keluarga gue nggak bagus guys. Jadi gue memutuskan buat freelance ilustrator buat nutupin uang kuliah gue, yang dimana nggak berakhir bagus. Dan gue pun mendaftar sebagai mahasiswa DKV, sesuai dengan hobi dan kerjaan gue sebagai freelancer ilustrator, yang dimana juga nggak berakhir bagus. Gue nggak bakal cerita lengkap soal perjalanan gue kuliah DKV kayak gimana, gue cuma mau kasih tau keluh kesah gue sebagai anak DKV. Mulai dari DKV itu sebenarnya jurusan yang bisa dibilang berguna nggak berguna guys. Karena ini tuh akan berguna bagi kalian yang belum pernah terjun sama sekali ke dalam dunia desain. Tapi bakal jadi scam kalau kalian sebelumnya udah pernah kerja di bidang DKV. Kayak gue contohnya, gue kan freelance ilustrator kan ya. Dan ilmu yang gue dapetin selama pengalaman gue kerja, itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang gue pelajari ketika gue dalam kampus. Sebagai contoh, ketika materi kelas itu baru belajar anatomi wajah, materi yang udah gue pelajari itu udah sampai gambar Mona Lisa. Karena itu ini jadi salah satu penyesalan gue. Gue merasa selama 2 semester gue cuma bayar kuliah itu bukan buat materi tapi buat nongkrongnya aja. Stigma orang atas DKV itu biasanya kayak, DKV cuma gambar-gambar. Nah stigma itu sebenarnya fakta guys. DKV itu cuma gambar doang. Di 2 semester awal. Di semester 3 dan seterusnya, gambar berubah bentuk jadi teks jurnal, dan jurnal itu harus kita ubah lagi menjadi visual. Ya, penelitian berteks panjang mengambil alih 90% seluruh mata kuliah yang ada. Gak peduli mata kuliahnya apa, hal utama di mata kuliah itu pasti penelitian yang melibatkan jurnal-jurnal berteks panjang. Dan buat kalian yang kurang paham, mungkin bisa gue kasih contoh. Jika di semester 1 mata kuliah menggambar, kalian akan diajari menggambar basic dan ujiannya akan dalam rupa gambar. Di semester 3, jika kalian mengambil materi videografi, kalian akan belajar materi basic mengenai videografi itu. Dan ujiannya, kalian akan disuruh untuk cari isu sosial, lalu kalian cari jurnal-jurnal yang mendukung isu sosial tersebut, kalian survei, kalian wawancara, kalian rangkum dan simpulkan semua hasil informasi yang kalian dapat dari sebuah penelitian, kalian cari insight dan solusi atas isu sosial tersebut, lalu kalian tulis semua dalam jurnal yang proper. Lalu solusi yang udah kalian simpulkan sebelumnya di dalam jurnal, kalian bentuk ke dalam visual videografi. Ya, dari 7 step pengerjaan, cuma ada 1 penerapan videografinya. Kalian ingat di awal gue bilang gue freelance ilustrator sambil kuliah buat bayar kuliah. Nah ini awalnya tuh jadi senjata gue guys, buat nutupin uang kuliah gue. Sekarang ini malah jadi senjata makan tuan. Kalian pasti tahu banyak orang yang bilang kalau DKV itu lekat dengan bergadang dan tugasnya banyak revisi. Dan dalam kasus ini itu fakta guys. Anak DKV itu siklus hidupnya begini. 60% tugas, 20% revisi, dan 20% mencret karena kebanyakan kopi. Dan ya, itu kan jadwal untuk mahasiswa biasa kan ya, yang masih mungkin dibayarin orang tuanya atau punya tabungan. Nah, gue kan bayar sendiri kan ya. Dan gue sedikit lebih lelah dari mahasiswa biasanya. Karena kuliah sambil kerja itu nggak gampang guys. Gue harus kuliah, pulang, lalu ngerjain tugas, sambil bekerja biar bisa tetap kuliah. Belum lagi kalau tugasnya ada revisi. Dan gue kan ilustrator kan ya, jadi tiap kerjaan itu udah pasti ada revisinya. Itu kalau lu bikin semacam bagan menuju tipes, gue tuh udah kayak sekitar 2-5% lagi kena tipes. Kuliah dengan materi yang sebagian besarnya udah gue pelajari di luar kampus.
jurusan visual tapi teks malah lebih banyak daripada visual itu sendiri. Terlebih lagi gue kuliah sambil kerja, makan energi dan makan waktu. Cukup melelahkan, di setiap semesterku gue selalu punya 2 pilihan, yaitu mau DO dan fokus kerja aja, atau lanjut kuliah dalam keadaan yang cukup melelahkan. Dan gue selalu pilih opsi kedua, karena gue gak mau rugi, gue udah bayar mahal dan bentar lagi lulus juga kan ya. Dengan segala keresahan gue dan banyak penyesalan gue selama gue kuliah di kafe, ya gue cuman bisa enjoy siksaannya aja sambil tetap bayar uang kuliah, walau emang kurang ikhlas sih sebenarnya. Dan begitu kurang lebih keresahan dan pengalaman gue selama gue kuliah di kafe. Dan itu baru sedikit pengalaman gue dari seluruh pengalaman kuliah gue. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya bisa dibilang itu keresahan utamanya lah ya. Dan mungkin kalian masih bingung soal perkuliahan atau mungkin soal di kafe. Karena itu gue akan menjawab pertanyaan kalian dengan ChatGPT sebagai penanyanya. Iya guys, yang komen di video gue dikit jadi ya gue Q&A pakai AI. Kerja atau kuliah? Jujur, kalau kalian masih bingung dan masih bimbang dengan kuliah atau kerja, jawaban gue ke semua orang tuh selalu sama. Gap year dulu 1 tahun buat cari jati diri. Jangan kalian langsung masuk kuliah begitu aja, karena kebanyakan orang itu salah jurusan karena mempercepat masuk mereka ke suatu perkuliahan. Mending kalian gap year dulu 1 tahun, buat cari ya mungkin pilihan hidup lah ya. Cara pilih jurusan kuliah. Kalau kalian masih bingung mau jurusan apa, kalian tuh jangan tergoda sama popularitas suatu jurusan guys. Jangan tergoda sama orang yang bilang, oh masuk ini aja, masa depan kalian pasti sukses dah. Jangan guys. Kalau bisa, kalian tuh tentuin dulu, kalian mau jadi apa ke depannya, cita-cita kalian apa. Sebagai contoh, kalau kalian mau jadi dokter, kalian masuk jurusan kedokteran. Kalau kalian mau jadi ilustrator, kalian bisa masuk ke jurusan DKV atau seni rupa. Dan kalau kalian mau jadi pembisnis yang sukses, kalian mungkin gak usah kuliah, kalian simpan modalnya buat uang bisnis ganja. Iya, intinya kalian harus cari tahu dulu tujuan hidup kalian sebelum kalian pilih jurusannya, biar jalurnya bisa lurus gitu. Untuk masuk di kafe itu harus bisa gambar gak sih? Kalau kalian gak bisa gambar dan kalian mau masuk di kafe, masuk aja gak apa-apa guys. Karena di kafe itu bukan cuma soal gambar, di kafe itu luas. Ada desain grafis, ada videografi, ada fotografi, banyak dah. Jadi jangan kalian gak bisa gambar, mungkin skill kalian ada di tempat lain. Ya gak masalah aja kalian gak bisa gambar. Banyak kok temen gue yang gak bisa gambar, tapi nilainya masih lebih bagus dari gue. Jadi mungkin segitu aja pengalaman dan keresahan gue sebagai anak di kafe. Mungkin kalau kalian mau nanya seputar perkuliahan dan pekerjaan atau seputar di kafe, kalian bisa nanya di kolom komen. Ya ini video gampang banget bikinnya sebenarnya ya. Gue sengaja sih biar istirahat sejenak karena video sebelumnya terlalu kompleks dan ribet. Ya gue mau yang simpel-simpel dulu aja biar gak makan waktu. Terlebih lagi kesulitan ekonomi ya, harus kerja gue anjir. Jadi ya mungkin ya gue gak tahu mau ngomong apa. Udah, dah.